Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Nur Rahim dari kelas 12 MIPA F akan menjelaskan tentang materi induksi elektromagnetik, yaitu percobaan Faraday. Oke, percobaan Faraday adalah percobaan yang bertujuan untuk membuktikan adanya gaya gerak listrik induksi pada solenoida dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dasarnya GGL induksi. Untuk alat dan bahan pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Dibaca sendiri ya. Terus kemudian untuk langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, pada percobaan kali ini kita akan memberikan 4 perlakuan yang berbeda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik induksi. Oke, ini langkah selanjutnya. Nih, jadi kita langsung saja ke percobaan. Oke. Percobaan ini. Nih, nah, di sebelah sini ini adalah percobaan. Ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk menguji praktikum kali ini. Sedangkan ini sebelah kiri ini adalah data-data dari percobaan yang sebelumnya sudah saya lakukan. Oke, yaitu yang pertama adalah perlakuan yang pertama, yaitu untuk membuktikan apakah perbedaan kecepatan gerakan magnet itu berpengaruh terhadap besarnya gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Oke, nah di sini ada 2 indikator, yaitu nyala lampu dan simpangan. Ya, adanya simpangan pada jarum galvanometer itu menunjukkan adanya arus listrik yang menyebabkan ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Nah, beda potensial inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, pada perlakuan pertama itu kita akan mendiamkan ini dulu. Magnetnya diam di luar. Perhatikan, gak gerak, ini juga gak nyala. Terus yang kedua ini kemudian dimasukkan ke dalam terus didiamkan, juga gak gerak dan gak nyala juga lampu dan anunya. Nah, hal ini membuktikan bahwa ketika magnet diam tidak ada arus listrik yang mengalir pada kumpulan. Nah, kemudian kita gerakkan magnet ini dengan gerakan perlahan, keluar masuk. Nah, kita lihat pada amperemeter galvanometer itu simpangan yang terjadi itu sedang dan nyala lampu juga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ada arus listrik yang mengalir dalam jumlah sedang. Nah, sebaliknya jarum ini akan menuju maksimal dan nyala lampu akan sangat terang ketika magnet ini digerakkan dengan cepat. Jadi ini, nah kita lihat itu maksimal kan, besar dan sampai maksimalnya terang. Bentar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada arus listrik yang mengalir dalam jumlah yang besar. Jadi dari perlakuan yang pertama ini terbukti bahwa perbedaan kecepatan gerakan magnet berpengaruh terhadap GGL induksi. Yang kedua adalah perlakuan yang kedua, yaitu untuk membuktikan apakah jumlah garis gaya magnet yang mengenai kumparan itu akan berpengaruh terhadap gaya gerak listrik yang dihasilkan, induksi yang dihasilkan. Nah, kita di sini pakai gaya garis-garisnya ditampakkan. Ini garis-garis medannya. Nah, ini di dalam ya. Pertama itu di dalam dengan kecepatan konstan. Nah, lihat itu jarumnya, simpangannya maksimal serta nyala lampunya terang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak garis gaya medan yang mengenai kumparan, maka semakin besar arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, ketika kita ini di luar, bentar pakai satu aja. Ketika di luar, maka simpangannya itu sangat kecil serta lampu yang menyala juga sangat redup. Lihat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa karena semakin sedikit garis medan yang mengenai kumparan, maka arus yang mengalir juga semakin dikit. Begitu juga jika ini semakin jauh, maka garis medannya itu juga akan semakin dikit yang mengenai kumparan, sehingga simpangannya akan semakin kecil, bahkan tidak bergerak. Begitu juga nyala lampu akan semakin redup, bahkan sampai mati. Jadi dari percobaan yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa jumlah garis gaya medan magnet yang mengenai kumparan itu berpengaruh terhadap gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Nah, pada percobaan yang ketiga kita akan menguji apakah jumlah lilitan itu juga berpengaruh terhadap GGL induksi. Nah, di sini kita rangkai
Ya, yang pertama ada selenida 2 lilitan dan selenida 4 lilitan secara paralel ya. Terus pertama kita hilangkan dulu garis-garis medannya. Oke, kita masukkan ke sini dengan kecepatan konstan. Nah, kita lihat. Nah, ketika dia dimasukkan ke kumparan yang selenida yang 2 lilitan itu maksimum dari simpangannya itu cuma di tengah atau nggak sampai maksimal ke sini, sedangkan nyala lampunya juga sedang. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ketika magnet ini masuk keluar di kumparan yang dua lilitan ini, maka arus yang mengalir juga sedang. Sementara sebaliknya, jika magnet dikeluar masukkan di dalam yang selenida 4 lilitan ini, maka kita lihat gerakan gerakan jarumnya itu maksimal simpangannya dan nyala lampunya juga sangat terang. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita menggerakkan magnet di dalam selenida 4 lilitan, maka arus listrik yang dihasilkan, induksi yang dihasilkan itu sangat besar. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa jumlah lilitan juga berpengaruh terhadap GGL induksi yang dihasilkan. Yang terakhir itu adalah tabel perbedaan arah penyimpangan galvanometer. Perlakuan yang keempat ini. Nah, untuk perlakuan yang keempat ini saya sedikit akan menjelaskan tentang hukum Lenz. Nah, jadi pada perlakuan keempat ini, ketika arus diinduksi oleh medan magnet dan dihasilkan arus induksi ini akan menciptakan medan magnetnya sendiri. Nah, menurut hukum Lenz, medan magnet ini akan selalu sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan medan magnet yang semula menghasilkannya. Nah, dalam percobaan ini, pada saat kutub utara batang magnet bergerak mendekati ke arah kumparan ya. Mendekati ke arah kumparan ini. Nah, maka arus yang diinduksi akan mengalir ke arah di mana sisi terdekat kumparan atau keluar. Jadi arusnya ke sini, arah anunya. Dan menimbulkan medan magnet kutub utara yang menentang perubahan flux sehingga terjadi saling tolak-menolak yang dikarenakan oleh kesamaan kutub. Jadi nanti di sini ketika ini masuk mendekat, di sini itu akan menjadi kutub utara. Jadi arah medannya induksinya itu akan ke sini sehingga akan keluar ya, arahnya keluar sehingga sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arah arusnya itu akan berlawanan arah dengan jarum jam. Begitu juga ketika ini kutub selatan. Ketika kutub selatan itu menjauh, maka di sini akan jadi kutub utara. Jadi kutub utara dan di sini jadi kutub selatan. Nah, karena di sini kutub utara dan ini kutub selatan, maka medannya itu akan tertarik ke sini kan? Karena medan magnet itu arahnya dari utara ke selatan. Jadi dia arah medannya keluar sehingga sesuai kaidah tangan kanan tadi, maka arusnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi arus akan bergerak dari kutub positif sini, kemudian melewati kumparan dan berakhir dengan negatif. Itulah kenapa ketika kutub selatan menjauhi kumparan dan kutub utara mendekati kumparan maka panah yang di sini akan mengarah ke negatif karena arus bergerak dari kutub positif ke negatif. Sementara sebaliknya ketika kutub utara ditarik menjauh, maka di sini akan menjadi kutub selatan. Jadi arah medan ini yang semulanya ke sini itu akan tertarik ke dalam. Begitu juga ketika kutub selatan ini dimasukkan. Jadi di sini akan jadi kutub selatan Kutub selatan berarti kan ini arah arusnya awalnya arah induksinya ke sini. Maka itu akan masuk ke dalam juga, soalnya selatan. Masuk ke dalam. Jadi sini utara, selatan, jadi arah arusnya ke dalam. Jadi sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka karena arah arusnya ke dalam, arah medannya ke dalam, maka arah arusnya akan searah dengan jarum jam. Jadi arah arusnya akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, melewati kumparan ke kutub positif nanti. Jadi ketika kutub selatan ini dimasukkan dan kutub utara ini dijauhkan, maka jarum di sini jarum akan menuju ke arah positif karena arus bergerak dari negatif ke positif. Oke, itu hasil percobaan saya. Nah, dari percobaan tersebut
Nah, dari percobaan tersebut saya menarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu yang pertama, atau pada percobaan ini dapat dibuktikan adanya gaya gerak listrik induksi dilihat dari nyala lampu dan penyimpangan jarum pada galvanometer atau amperemeter. Yang kedua, itu adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan itu besarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kecepatan gerak magnet, di mana semakin cepat gerakan masuk keluar magnet, maka tegangan induksi juga semakin besar. Yang kedua adalah jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai kumparan, maka semakin besar juga tegangan induksinya. Yang terakhir adalah jumlah lilitan pada kumparan, di mana semakin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar tegangan yang diinduksikan. Terakhir adalah jika kumparan didekati dengan kutub utara magnet atau dijauhi kutub selatan, maka terjadi arus induksi yang arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sebaliknya, jika kutub utara medan magnet dijauhkan atau kutub selatan didekatkan dari kumparan, maka arah arus induksinya sama dengan arah putaran jarum jam. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang baik atau ada beberapa hal yang kurang dipahami. Ya, saya juga berterima kasih karena sudah memperhatikan dan melihat video ini sampai akhir. Saya harap kalian dapat mengerti dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.